Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurin Farizana Nafiah dengan NPM 2206082699 dari kelas SISDM A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan panduan mengenai penggunaan modul time off pada UDU versi 16. Oke, yang pertama, kita akan membuat database baru dengan melakukan duplikasi database dari lab sebelumnya, yaitu dengan nama 2206082695 _ time off. Berikut merupakan hasil dari duplikasi database. Kemudian masuk ke bagian time of types, yaitu kita akan login sebagai administrator dan pastikan bahwa modul time off itu sudah terinstall. Kemudian ubah akses modul time off user pada setting. Kita akan melakukan pengaturan pada akses sesuai dengan ketentuan yang soal, yaitu dengan pada bagian manager pada setting, kemudian manager user, manage users, kemudian pilih user yang akan dikelola aksesnya dan atur value pada field time off. Berikut merupakan untuk akses time off pada manajer HR atau HANA, yaitu time off-nya di aksesnya administrator. Kemudian untuk manajer warehouse atau Winda, time off-nya yaitu officer manage all request. Kemudian untuk employee atau Wisnu, time off-nya strip. Jadi nggak punya akses. Selanjutnya, login sebagai manajer HR atau HANA, kemudian akses time of types pada configuration. Kemudian buat beberapa time of types sesuai dengan ketentuan soal dengan cara akses modul leave, kemudian menuju configuration, kemudian tambahkan time of types. Nah, tampilan time of types sebelum ketika awal sebagai berikut, kemudian ketika ditambahkan, menambahkan cuti tahunan, kemudian masukkan seluruh file yang dibutuhkan, cuti sakit, kemudian serta cuti bersalin. Nah, setelah ditambahkan akan ditampilkan berikut beberapa time of types yang telah ditambahkan pada langkah sebelumnya. Selanjutnya masuk ke bagian allocation. Nah, pada allocation ini kita akan login sebagai usernya manager HR atau HANA dan membuat allocation untuk perusahaan sesuai dengan ketentuan soal, yaitu dengan cara akses modul leave, kemudian pilih allocation, klik tombol new, dan isi seluruh field sesuai dengan ketentuan soal. Berikut merupakan halaman dari allocation, masih kosong. Kemudian ketika create new, kita akan menambahkan cuti tahunan sebagai allocation-nya. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai user atau Wisnu dan lakukan submit pengajuan allocation sesuai dengan ketentuan soal, yaitu dengan akses modul leave, kemudian pilih allocation request. Kemudian masukkan isi field sesuai dengan ketentuan soal, kemudian tekan save and close. Nah, pada bagian ini kita akan membuat allocation untuk Wisnu. Time of type-nya yaitu compensatory day, kemudian duration-nya yaitu 8 jam. Kemudian kita simpan. Nah, berikut merupakan tampilan dari allocation yang telah kita buat untuk Wisnu. Sedang menunggu untuk disetujui oleh atasannya. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai manajer HR atau HANA untuk melakukan penyetujuan allocation dari user Wisnu yang telah dibuat sebelumnya pada halaman allocation dengan klik validate. Jadi, kita menuju sebagai manajer HANA, kita menuju pada halaman allocation, kemudian terdapat beberapa allocation yang telah dibuat, kemudian kita akan melakukan validate hmm, pada location yang telah dibuat oleh Wisnu sebelumnya, yang diajukan oleh Wisnu. Kita akan tekan validate, maka tampilannya akan sebagai berikut, statusnya akan approve. Nah, selanjutnya, kita dapat login sebagai employee atau Wisnu, lalu menuju ke halaman dashboard untuk melihat jumlah jam dan atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Terlihat bahwa compensatory day 8, kemudian cuti tahunnya masih 12 hari yang tersedia. Selanjutnya kita akan login untuk bagian time off, kita akan login sebagai employee Wisnu dan mengajukan time off sesuai ketentuan soal, yaitu dengan akses modul leave, kemudian pilih my time off, klik tombol new, kemudian isi seluruh file sesuai dengan ketentuan soal. Seperti yang bagi contohkan, kita sebagai Wisnu akan membuat compensatory day dengan untuk tanggal 2 bulan Desember 2024 dengan jamnya yaitu 8 jam, description-nya yaitu kepentingan mendadak. Nah, setelah di-save, tampilannya akan sebagai berikut, sedang menunggu untuk di-approve. Nah, untuk bagian cuti tahunan, time of type-nya yaitu cuti tahunan, kita masukkan duration-nya,
yaitu untuk 2 hari, dan description-nya. Selanjutnya, untuk cuti sakit, kita juga masukkan time of type-nya yaitu cuti sakit, kemudian duration-nya sesuai dengan soal 5 hari, description-nya sakit. Berikut merupakan tampilan dari ketiga time off yang telah diajukan oleh Wisnu yang menunggu statusnya to approve, yaitu menunggu persetujuan. Nah, kemudian kita akan login sebagai user manager dari Wisnu, yaitu Winda sebagai manajer dari warehouse untuk melakukan penyetujuan time of request yang telah dibuat oleh Wisnu tadi untuk cuti tahunan dan cuti compensatory day. Serta kita akan menolak untuk time of request untuk cuti sakit, yaitu pada halaman time off, lalu pilih time of request yang ingin divalidasi, kemudian klik validate atau refuse. Nah, untuk cuti tahunan dan compensatory day akan di-approve, maka bisa langsung tekan tombol untuk approve. Sedangkan untuk cuti sakit, kita akan refuse atau menolaknya. Jadi, tekan bagian refuse. Nah, setelah Winda sebagai manajer warehouse telah menyetujui, yaitu timeline yang sebagai berikut. Untuk cuti tahunan akan membutuhkan second approval, kemudian cuti sakit telah refuse atau ditolak, kemudian compensatory day approve. Statusnya itu telah disetujui. Selanjutnya kita akan menggunakan user dari manajer HR atau HANA untuk melakukan persetujuan tingkat 2 dari time of request cuti tahunan, yaitu pilih time of request yang ingin di-approve, kemudian klik validate. Nah, untuk cuti tahunan dari Wisnu yang sebelumnya telah di-approve oleh Winda membutuhkan persetujuan selanjutnya dari HANA sebagai manajer HR. Makanya pada HANA ini akan memvalidasi dengan menekan tombol validate, akan tampilannya sebagai berikut. Cuti tahunan yang diajukan Wisnu, statusnya yaitu approve atau disetujui. Nah, berikut merupakan time off dari Wisnu yang untuk cuti tahunan dan compensatory day di approve, sedangkan untuk cuti sakit ditolak. Kemudian kita akan login sebagai manajer HR atau HANA untuk melihat report atau laporan dari time off, yaitu untuk dengan mengakses modul leave, kemudian pilih reporting atau laporan, kemudian terapkan filter sesuai ketentuan soal. Sebagai contoh, ini merupakan seluruh time off, yaitu ada time off compensatory day, kemudian cuti tahunan, dan cuti sakit. Kemudian jika kita ingin melakukan penerapan filter, seperti sebagai contoh kita menginginkan laporan dari time off yang hanya disetujui saja, maka menerapkan filter sebagai approve time off. Jadi yang ditampilkan hanya reporting dari time off yang telah disetujui. Jadi yang time off yang ditolak maka tidak akan ditampilkan pada laporannya. Selanjutnya kita akan login sebagai employee yaitu Wisnu untuk melakukan persetujuan ke dashboard, yaitu dengan menuju ke dashboard untuk melihat jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Nah, karena tadi compensatory day-nya setelah disetujui, jadi berkurang yang sebelumnya 8 jam menjadi 0 jam. Nah, kemudian cuti tahunannya telah dipakai 2 hari dari 12 hari, makanya tersisa 10 hari hari yang tersedia untuk cuti tahunnya. Kemudian masuk bagian pertanyaan. Nah, jelaskan apa saja perbedaan peran dari user dan manajer pada modul time off. Pada modul time off, peran user hanya dapat mengajukan, melihat status, mengubah, dan membatalkan time off miliknya tanpa adanya akses ke bagian reporting dan configuration. Nah, sedangkan berbeda untuk peran manajer, manajer itu bisa melakukan semua yang dilakukan user, yaitu tadi mengajukan, kemudian melihat status, mengubah, dan membatalkan time off miliknya. Tetapi masih ada tambahan akses juga, yaitu untuk akses untuk menyetujui atau menolak pengajuan time off, serta mengakses report atau laporan dari time off di halaman reporting, serta mengelola configuration. Kemudian, pertanyaan yang kedua, lakukan eksplorasi pada tipe approval di time of request. Jelaskan perbedaan masing-masing dari tipe approval. Nah, terdapat beberapa tipe approval di time of request itu antara lain, yaitu yang pertama, no validation. No validation-nya artinya pengajuan cuti yang secara otomatis akan disetujui tanpa memerlukan persetujuan dari manajer ataupun bagian HR ataupun staff dari time off. Kemudian ada by time of officer, yaitu pengajuan cuti yang perlu persetujuan dari petugas time off. Nah, petugas time off di sini biasanya yaitu berupa admin atau HR. Kemudian ada by employee approved.
Itu pengajuan cuti yang persetujuan itu dilakukan oleh atasan langsung atau manajer dari karyawan yang bersangkutan. Kemudian ada by employee approved dan time off officer, yaitu pengajuan cuti yang memerlukan dua tingkatan persetujuan, yakni dari persetujuan dari manajer atasan dan pegawai bagian time off atau HR. Nah, hasil dari tutorial kali ini refleksinya yaitu saya mempelajari perbedaan antara peran user dan manager dalam sistem manajemen cuti, khususnya dalam konteks penggunaan modul time off di UDU. Saya belajar bahwa pengaturan peran yang tepat sangat penting untuk pengelolaan cuti yang efisien dan dalam suatu perusahaan. Kemudian hal yang kedua saya pelajari yaitu saya juga mempelajari bahwa setiap jenis cuti dapat diatur dengan tipe approval yang berbeda. Misalnya, persetujuan oleh atasan langsung atau persetujuan berjenjang yang membutuhkan beberapa tingkatan persetujuan. Kemudian yang mana perbedaan tipe ini tuh bertujuan agar permohonan cuti itu dapat disesuaikan dengan urgensinya serta kebutuhan dari organisasi maupun dari employee. Kemudian yang terakhir yaitu saya belajar bagaimana melakukan konfigurasi alokasi cuti dengan pengaturan periode validitas tertentu serta cuti tambahan atau allocation yang bisa diberikan dalam kondisi mendesak. Baik, sekian panduan terkait penggunaan modul time off pada UDU versi 16. Semoga bermanfaat. Terima kasih.